Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersuka cita di malam hari ini ya Tuhan, karena kasih-Mu Engkau masih memperkenankan kami boleh ibadah secara online yang ada. Sukacita kami membuktikan bahwa kami sudah berada di depan laptop, handphone, untuk kami boleh menikmati ibadah ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Berkatilah firman ini, teguhkan firman ini dalam hati kami, dalam pendengaran kami, dalam hidup kami, agar berbuah ya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Damai sejahtera beserta dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pada saat ini, baik jemaat Metodis Pangkalan Berandan dan juga Tanjung Pura. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai renungan kita di dalam doa malam kita di malam hari ini, mari kita buka dari surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2 saya membacakan kepada kita semuanya. Beginilah firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Firman Tuhan, demikian singkat firman Tuhan pada saat ini saya bacakan kepada kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tema kita di malam hari ini yaitu diangkat menjadi anak. Sekali lagi, diangkat menjadi anak, dalam arti ini anak tadi belum status sebagai anak, dia masih status yang lain, tetapi ketika diangkat hidupnya pasti berubah. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa minggu terakhir saya suka menonton film India. Kebanyakan film India yang saya tonton di YouTube itu adalah selalu memiliki makna tentang bagaimanakah mempertahankan sebuah keluarga. Ada satu film yang menjadi motivasi kepada saya, di mana pada satu keluarga, sepasang suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun tidak punya anak. Ya, mereka orang yang sangat kaya sekali, tapi satu kekurangannya, mereka tidak punya anak. Saudara-saudara yang terkasih, pada suatu hari istrinya pergi ke satu kantor ya, di kantor seperti biasa, setiap hari dia bekerja di sana. Pulang dari kantor, ia menabrak seorang anak yang berusia 8 tahun. Anak ini ditabrak oleh ibu ini, akhirnya mencelakai anak ini dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Puji Tuhan, anak itu tidak kenapa-kenapa. Ibu itu begitu khawatir, begitu takut sehingga dia panggil suaminya. Suaminya pun begitu takut sekali, barangkali nanti punya orang tuanya bisa marah, bisa mengadu ke polisi dan mereka akan diancam banyak sekali hukum. Dan akhirnya setelah diselidiki, puji Tuhan anak itu sudah sehat, sudah pulih. Dan ternyata anak itu tidak punya orang tua. Setelah diselidiki, diinterview anak tadi. Apa keluargamu, seperti apa keluargamu, apa yang kamu alami selama ini. Dan anak itu bercerita begini. Selama dia kecil, dia tidak pernah melihat orang tuanya. Ya, hidupnya setiap hari berada di tengah-tengah, di pinggir jalan meminta-meminta, saudara-saudara yang terkasih. Dan memang penampilan anak ini gembel. Pakaiannya compang-camping, ya. Udah tidak terawat lagi si anak ini, usia yang 8 tahun ini, saudara-saudara yang terkasih. Apa yang dilakukan oleh kedua pasangan ini? Mereka memutuskan pada hari itu juga kepada dokternya dan juga kepada polisi yang ada di situ. Mereka mengangkat ini anak. Mereka anggap dan mereka mengakui bahwa ini anak mereka. Dan itu anak, dia tidak pernah menolak,
Dia tidak pernah takut, dia mengikut kedua pasangan ini. Pulang ke rumah orang pasangan itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, ketika ini anak yang tadinya hidup gelandangan. Tetapi ketika bertemu dengan orang yang pas, yang cocok, yang baik. Hari itu juga ketika si anak itu beranjak dari rumah sakit itu menuju rumah kedua pasangan itu, sepasang suami istri itu, hidupnya berubah. Penampilannya berubah, komunitasnya berubah, hidupnya pasti berubah. Dan ini anak wajib mengikuti aturan yang ada di rumah itu. Sehingga ketika dewasa ini anak, ia menjadi orang yang sangat terinspirasi di lingkungannya. Saudara-saudara yang terkasih, dari cerita ini memberikan sebuah makna kepada kita. Demikian kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Kita adalah tidak layak diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena kita sudah kotor, sudah berdosa, sudah najis, tidak layak. Saya mau bertanya saudara-saudara yang terkasih. Bila kita punya anak, anggota keluarga inti, ketahuan atau sudah berdosa, dalam arti sudah hidup di dalam persundalan atau apapun itu, pembunuhan itu apapun. Saudara mau bertanya, saya mau bertanya, apakah saudara mau menerima dia tetap menjadi anak? Barangkali ada banyak di antara kita yang memikirkan jawaban seperti ini. Mungkin kita berpikir, sebagian orang mengatakan itu masih anak kita. Tapi mungkin sebagian orang tua berpikir, aduh anak itu biarkan saja di penjara. Biarkan saja dia, usir dari rumah ini. Dia bukan anak kita. Karena dia telah berbuat kesalahan. Tidak seperti yang kita ajarkan. Tapi lihat saudara-saudara yang terkasih. Apa yang Allah nyatakan kepada kita. Apa yang Allah sampaikan kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita. Itu jauh seperti apa yang dilakukan manusia kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat daripada firman Tuhan di malam hari ini. Dia katakan yang pertama di pasal ketiga ini katakan. Lihatlah, saksikanlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Saudara-saudara, dalam arti begini, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu kata kuncinya satu, karena kasih Bapa. Kasih Bapa menjadikan saya, menjadikan saudara-saudari, jemaat Brandan, jemaat Tanjung Pura menjadi anak-anak Allah. Kalau dibilang anak-anak Allah, dikatakan anak-anak Allah, berarti kita menjadi keluarga Allah. Bapa kita adalah Allah. Kita berada di dalam komunitas Allah. Karena apa? Kita sudah dimaterai anak-anak Bapa. Ketika saya dan saudara diangkat sebagai anak-anak Allah oleh Allah itu sendiri, maka apa yang berubah dari diri kita? Ada yang berubah Bapak Ibu Saudara? Ada. Yaitu pertama sekali mungkin penampilan kita. Kita harus akui itu. Orang yang dulu tidak pernah gereja. Orang yang dulu tidak pernah mengenal pelayanan. Orang yang dulu tidak pernah mengenal Tuhan. Bagaimana caranya berdoa. Tiba-tiba dia ikut gereja, aktif gereja. Adakah yang berubah? Ada, penampilannya berubah saudara-saudara yang terkasih. Apa lagi yang berubah? Sikapnya berubah. Pergaulannya berubah. Komunitasnya, sosialnya berubah. Istilah perubahan itu adalah perubahan yang baik saudara-saudara yang terkasih. Inilah yang Allah kerjakan kepada kita. Dan mengapakah kita harus memperingati hari kelahiran Yesus yang tanggal 25 nanti kita rayakan bersama-sama saudara-saudara yang terkasih. Karena Allah ingin mengangkat kita menjadi anak. Supaya apa? Di dalam firman Tuhan di ayat yang kedua dikatakan. Supaya kita menjadi sama seperti dia. Itu yang kuncinya. Jadi kita diangkat menjadi anak saudara-saudara yang terkasih jemaat Tuhan. Karena kasih Bapa. Dari kasih Bapa ini dia utus Yesus Kristus, itulah dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Dia karena kasihnya kepada kita diutuslah Yesus Kristus. Yesus itulah yang sedang mengajarkan kita di dalam Injil-Injil. Kita mempelajari setiap pengajaran-pengajaran Yesus. Dari teladan Yesus yang kita teladani. Menjadikan kita sama seperti dia. Amin. Saya percaya saudara-saudara yang terkasih, tidak ada orang tua yang setelah dia mengangkat seorang anak ini menjadi anaknya, yang menjadikan anak ini hancur-hancuran dan hidup di dalam berdosa. Tidak ada orang tua seperti itu. Tetapi setiap orang tua menginginkan anggota keluarganya hidup di dalam kebaikan,
hidup di dalam sukacita, hidup di dalam hal-hal yang murni lah saudara-saudara yang terkasih. Apalagi kalau kita punya orang tua aktivis gereja. Ini orang tua pasti menuntut anaknya untuk tetap mengikut jejak bapaknya. Harus anak-anak ikut gereja, karena apa? Bisa jadi cibiran kepada teman-teman yang lain atau jemaat yang lain. Bapaknya aktivis gereja, anak-anaknya entah kemana setiap hari Minggu. Bisa jadi. Maka oleh karena itu setiap orang tua menginginkan anak-anaknya hidup di dalam kebaikan, mengikuti jejak ayahnya. Demikian Allah kepada kita. Ketika Allah mengangkat diri kita, dua hal yang harus kita ketahui. Kasihnya itu mengangkat kita menjadi anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak-anak Allah, dia mengatakan kita akan menjadi sama seperti dia. Kedua, kita akan melihat dia. Itulah firman Tuhan di ayat yang kedua pada malam hari. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan kalimatnya. Kita adalah. Berarti ini menyatakan, mengakui betul-betul ini bukan pura-pura. Ini bukan palsu atau sesuatu yang menjadi sesuatu yang dipertanyakan oleh orang percaya pada hari ini yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ini. Ini betul-betul Yesus sendiri mengakui itu di dalam Injil Yohanes. Orang-orang, anak-anak Allah akan mendapat kuasa. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur saya dan saudara hari ini menjadi anak-anak Allah. Amin. Walaupun seringkali kita mengakui diri kita berdosa. Tapi itulah yang namanya proses. Proses itu ada jatuh bangun dan jatuh bangun. Dari jatuh bangun ini kita menyadari, saya kemarin jatuh. Hari ini kita berusaha supaya tidak jatuh lagi. Itu yang harus kita lakukan saudara-saudara yang terkasih. Jadi ketika kita diangkat menjadi anak, ada hal yang harus kita ketahui. Tuhan menginginkan kita agar kita sama seperti dia. Dan agar kita bisa melihat dia. Kapan kita melihat dia? Ketika Yesus Kristus turun kedua kalinya di bumi ini. Hanya orang-orang yang benar. Hanya orang-orang yang dikehendaki Allah. Atau hanya anak-anak Allah lah yang akan melihat dia yang datang ke dunia dan menghakimi kita. Saudara-saudara, ini janji Allah. Ini janji malaikat juga. Ketika Yesus naik ke surga, saudara-saudara yang terkasih, ada malaikat berbicara kepada para murid. Engkau akan melihat dia. Dia akan turun sama seperti ketika engkau melihat dia. Saudara-saudara yang terkasih, ini janji Allah yang akan tergenapi. Kita tidak tahu kapan itu tergenapi. Tapi percayalah, ketika kita sudah diangkat, dimaterai menjadi anak-anak Allah, maka ada sesuatu yang harus kita ubah. Jangan tunggu Desember dulu berakhir. Hari ini engkau harus berubah. Kita harus menjadi sesuatu yang menjadi menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita katakan selamat hari Natal. Tapi Natal itu tidak ada dalam hati kita. Kita hanya ucapkan saja. Jangan sampai ucapan itu menjadi tabu atau sesuatu yang biasa saja. Tapi ketika kita sampaikan kepada orang selamat Natal, selamat tahun baru. Itu dari hati yang telah berubah, yang diubah oleh Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Saya percaya saudara-saudara yang terkasih. Di malam hari ini, orang-orang jemaat Tuhan yang menonton ini, yang menyaksikan khotbah dan ibadah pada malam hari ini, seluruh jemaat Tuhan akan menjadi anak-anak Allah yang senantiasa menerima berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih, saya percaya bahwa roh Allah berkenan atas seluruh kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Di mana malam ini kami boleh ketahui, kami boleh menyadari bahwa diri kami telah diangkat oleh Allah yang hidup menjadi anak-anak Allah. Tentunya ketika kami berada di dalam satu nama yaitu keluarga Allah, ada hal yang harus kami ubah dalam diri kami. Tapi kami bersyukur buat kasih karunia Bapa. Karena Engkau menjadikan anak Allah diri kami, maka kami boleh menjadi sama seperti Engkau. Kami boleh melihat Engkau dalam kehidupan kami, dalam aspek kehidupan kami. Kiranya firman yang telah tertaburkan malam ini, di dalam melalui online ini Tuhan, ibadah online ini, boleh memberkati setiap orang yang menonton, setiap jemaat Beranda dan Tanjung Pura, semakin dipimpin Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.